Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sapari. NIM 0490 69 962 dari program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Banda Aceh. Pada tugas ini saya diminta untuk membangun sebuah aplikasi website sederhana bernama SITA, Sistem Informasi Tiras dan Transaksi Bahan Ajar Universitas Terbuka, menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript tanpa menggunakan backend. Nah, baik, langsung saja untuk bagian pertama. Di sini saya sudah membuat file. Pertama untuk indeks HTML. Ini adalah halaman login sebagai pintu masuk aplikasi. Dan dashboard. Halaman menu utama setelah login. Yang ketiga, tracking ya. Halaman untuk melacak pengiriman bahan ajar. Yang satu lagi stok ya. Halaman informasi stok bahan ajar. Folder CSS berisi file CSS. Ini adalah internal CSS yang mengatur tampilan seluruh halaman secara terpusat. Folder JS berisi dua file data JS yang menyimpan data dummy, yang script JS yang berisi fungsi-fungsi JavaScript yang digunakan bersama semua halaman. Folder IMG berisi gambar cover bahan ajar. Pendekatan ini menerapkan prinsip modularitas, misalkan HTML, CSS, dan JavaScript ke file yang berbeda agar lebih rapi dan mudah dikelola. Baik, sekarang kita ke halaman utama, halaman login ya. Ini HTML. Sepuluh sama 9. 2. Sekarang kita melihat pertama yaitu halaman login. Halaman ini dibangun dengan struktur HTML dengan yang semantik menggunakan tag seperti nav, main, section, dan button sesuai fungsinya. Tampilannya sebagai dua panel, kiri menampilkan informasi aplikasi SITA dan panel kanan adalah form login. Saya akan memasukkan email dan password yang salah terlebih dahulu. Nah, sebagai contoh, Ada loh. Aku nggak sendiri.
Nah, ini setelah kita masukkan password, nah, terlihat muncul drag error yang memberitahu bahwa email atau password salah. Ini adalah implementasi validasi form menggunakan JavaScript dong. Selanjutnya saya klik tombol lupa password. Eh, eh, Muncul modal box yang menerima email untuk reset password. Ini menggunakan teknik manipulasi DOM dengan menampilkan kelas open pada elemen overlay. Saya, saya tutup dahulu untuk mencoba klik daftar. Sekarang saya masukkan kode email yang benar ya. Tadi udah saya masukkan. Bawah. Ini bagian keempat, dashboard. Ini ada halaman dashboard utama aplikasi Sita. Hal pertama yang terlihat adalah banner Getting di bagian atas. Getting ini ada bersifat dinamis, menampilkan berdasarkan waktu lokal perangkat. Jika dibuka pagi, pagi hari akan muncul selamat pagi begitu. Selamat siang dan seterusnya. Ini menggunakan JavaScript dengan NetHot, GitHot. Ini objek data. Di bawah terdapat kartu statistik untuk menampilkan jumlah bahan ajar dan total stok ya. Uh, Diambil secara dinamis dari data DOM ini untuk menggunakan JavaScript DOM. Lalu ada dua menu yang menavigasi ke semua fitur aplikasi. Di bagian atas terdapat navbar dengan menu navigasi. Laporan jika saya hover muncul drop down sub menu. Monitoring proses do recap bahan ajaran. Di bagian atas terdapat navbar menu navigasi. Perhatikan laporan. Navbar ini responsif dan menggunakan CSS dengan positioning untuk membuat efek drop down. Dan seterusnya tracking pengirimannya. Tracking pengiriman ini adalah halaman tracking pengiriman. Pengguna mendapat memasukkan nomor delivery order ya untuk melacak status pengiriman. Saya coba masukkan nomor nih. Ini sebagai contoh ya, Rina Wulandari menerima proses. Setelah tombol cari tekan, JavaScript akan mencari data di variabel data tracking yang dari data.js, lalu menampilkan hasilnya secara dinamis menggunakan DOM. Manipulasi tanpa pola
lewat halaman, terlihat tampilan nama penerima, proses bar status pengiriman dalam 4 tahap diterima, proses dalam perjalanan dan tiba. Sekarang saya coba nomor domain yang kedua. Nomor dom ini statusnya adalah terkirim, sehingga proses bar menunjukkan semua tahap selesai dan timelinenya lebih panjang karena perjalanan sudah sampai ke tujuan. Stok bahan ajar lebih kurang 3 menit. Klik menyebar. Ini adalah halaman informasi stok bahan ajar. Enggak. Tapi ada. Sekarang kita tampilkan dalam format tabel lengkap dengan proses bar stok di setiap baris. Perhatikan baris mikrobiologi dasar, stoknya rendah sehingga ditangani dengan warna merah sebagai peringatan. Data langsung difilter secara real time menggunakan JavaScript, hanya menampilkan data yang sesuai kata kunci. Selanjutnya saya demo fitur tambah stok baru ya, menggunakan JavaScript. Nah, di sini ada kode lokasi, kode barang, nama barang. Contohnya ini sebagai contoh aja, kode barang, nama barang, barang data, edisi 1 ya. Nah, ini stoknya 50 aja. S dulu ya. Ini populasinya sangat rendah. Nah, setelah disimpan data baru langsung muncul di tabel tanpa lewat halaman. Ini adalah implementasi manipulasi DOM. Data ditampilkan secara array, data bahan ajar, lalu tabel diulang secara dinamis. Ini terakhir saya coba edit stok ya. Edit stok. Lalu muncul edit stok, saya ubah angkanya, lalu simpan. Stok langsung berubah di tabel, muncul notifikasi sumber di bagian atas. Ini penutup. Baik, itulah penjelasan dari tugas praktek 1 aplikasi website Sita menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript DOM untuk merangkum apa yang sudah diimplementasikan HTML semantik dengan menggunakan tag dengan sesuai fungsinya. CSS internal berpusat di Sitli CSS dengan CSS variabel untuk konsistensi tema. JavaScript DOM untuk validasi form, manipulasi data, modal box, dan rendering dinamis. Modularitas field sesuai struktur yang ditentukan. Baik.
Terima kasih. Apabila masih ada mohon koreksinya. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.